Shalom sahabat kaki Dian Indonesia. Dalam dunia yang penuh tekanan, konflik dalam keluarga bisa muncul tanpa kita sadari. Tapi kabar baiknya, Tuhan tidak tinggal diam. Ia peduli dan rindu memulihkan keluarga kita. Mari kita renungkan bersama 20 ayat Alkitab yang berbicara tentang pemulihan keluarga. Dilengkapi penjelasan sederhana yang meneguhkan hati. Mazmur 68 ayat 7. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Tuhan tak pernah membiarkan kita sendiri. Bahkan ketika keluarga terasa hancur, Dia menyediakan tempat aman bagi mereka yang merasa sendirian. Karena keluarga sejati dimulai di dalam hadirat-Nya. Yoel 2 ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Tahun-tahun penuh luka dan penyesalan bisa Tuhan gantikan dengan kasih dan pengharapan baru. Ia spesialis dalam mengembalikan yang hilang. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih bukan sekadar perasaan. Kasih sejati adalah komitmen untuk tetap setia, bahkan di tengah konflik. Kasih seperti inilah yang memulihkan keluarga. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pengampunan adalah jalan menuju pemulihan. Seperti Tuhan telah mengampuni kita, demikian pula kita dipanggil untuk saling mengampuni dalam keluarga. Kolose 3 ayat 13-14. Bersabarlah dan saling mengampuni jika ada di antara kamu yang menaruh dendam terhadap orang lain. Ampunilah sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kesabaran dan kasih adalah pondasi utama dalam menghadapi perbedaan dalam rumah tangga. Keluarga dipersatukan bukan karena tanpa konflik, tapi karena ada kasih yang menutupi segalanya. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Pemulihan dimulai dari hati yang mau berdamai. Meski tak semua orang membalas kebaikan, kita tetap dipanggil untuk menjadi pembawa damai. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Keluarga yang bersatu dalam doa memiliki kekuatan luar biasa. Tuhan menjanjikan pemulihan bagi mereka yang datang merendah di hadapannya. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Hati yang hancur karena konflik keluarga
bukanlah akhir dari segalanya. Tuhan adalah tabib yang menyembuhkan dengan lembut dan sabar. Yesaya 61 ayat 4. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Tidak ada keluarga yang terlalu rusak untuk dipulihkan, bahkan reruntuhan masa lalu bisa dibangun kembali oleh kuasa Tuhan. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Dalam perdebatan keluarga, kelembutan bisa jadi kunci pemulihan. Terkadang, satu respon lembut bisa mengubah seluruh suasana. Amsal 24 ayat 3-4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan pengertian itu ditegakkan, dan dengan pengetahuan kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Bukan harta atau status yang membangun rumah, tapi hikmat, pengertian, dan kasih. Mintalah hikmat dari Tuhan untuk mengelola keluargamu. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami yang mengasihi seperti Kristus menjadi saluran pemulihan dalam rumah tangga. Kasih seperti ini adalah kasih yang berkorban. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Keseimbangan dalam keluarga terjadi ketika suami mengasihi dan istri menghormati. Itulah rancangan Tuhan yang indah. Efesus 6 ayat 1-2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Pemulihan keluarga juga dimulai dari hati anak-anak yang taat dan hormat. Tuhan memberkati anak yang menghormati orang tuanya. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Keluarga bukan tempat untuk saling menghakimi, tapi untuk saling menopang dan memulihkan. Pengampunan membuka pintu kasih karunia. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Doa-doa kita bisa tertahan jika kita menyimpan dendam. Pengampunan bukan hanya menyembuhkan orang lain, tapi juga membebaskan kita sendiri. Yakobus 1 ayat 19. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, dan lambat untuk marah. Salah satu cara memulihkan keluarga adalah dengan lebih banyak mendengar dan mengendalikan emosi. Dengarkan bukan untuk membalas, tapi untuk memahami. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Keluarga adalah tempat saling membantu, bukan saling menyakiti. Kita dipanggil untuk menopang, bukan menjatuhkan. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang.
Pemulihan rumah tangga juga butuh kebijaksanaan saling menghargai, saling memahami, dan saling mendukung. Yeremia 30 ayat 17. Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Janji Tuhan adalah nyata. Dia tak hanya menguatkan, tapi juga menyembuhkan luka yang terdalam. Bersamanya, keluarga kita tidak dibiarkan hancur. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Pulihkan setiap hati yang terluka, setiap hubungan yang retak. Ajari kami untuk mengasihi, mengampuni, dan hidup dalam damai. Jadilah pusat keluarga kami, Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bersama kami di Kaki Dian Indonesia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak keluarga dipulihkan lewat firman Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.